Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang solusi bijak Sunan Kalijaga terhadap seteru Ki Ageng Pamanahan dengan Jaka Tingkir tentang matahari kembar. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Perasaan campur aduk meliputi Ki Ageng Pamanahan, cucu Ki Ageng Sela ini, terliputi perasaan kecewa, geram, jengkel, karena tanah Mataram yang dijanjikan oleh Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya, belum juga diberikan. Tanah Mataram itu dijanjikan, sebagai ganjaran keberhasilannya membungkam Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Pada waktu itu, jago-jago Pajang, lebih mending kelonan daripada harus bertempur dengan Arya Penangsang. Tubuh Arya Penangsang kebal terhadap segala bacokan, belum lagi berbagai kesaktian yang meliputinya. Akhirnya Ki Ageng Pamanahan, Ki Penjawi, dan Sutawijaya, perlu dinokan bahwa Sutawijaya adalah anak Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Jurumertani, berhasil menghempaskan Arya Penangsang. Arya Penangsang terkena tusukan Sutawijaya dengan tombak Kiai Pleret, dan ususnya terburai, karena mencoba menarik keris setan kober. Untuk kisah ini sudah kami kisahkan di video sebelumnya yang berjudul, Dahsyatnya Pertarungan Arya Penangsang dengan Danang Sutawijaya hingga titik darah penghabisan. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Atas siasat Ki Jurumertani, maka dilaporkan bahwa Ki Penjawi dan Ki Ageng Pamanahan yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Ki Penjawi telah memperoleh tanah Pati, namun tanah Mataram belum juga diberikan oleh Sultan Hadiwijaya, seolah-olah mengulur-ulur waktu. Ki Ageng Pamanahan mengutarakan kejengkelannya kepada iparnya, Ki Jurumertani. Perlu diinfokan bahwa Ki Jurumertani ini keturunan Sunan Giri. Ki Jurumertani berkata, "Sabarlah Kakang, endaak mungkin Sultan Hadiwijaya akan mengkhianati ucapannya sendiri. Tidak mungkin Sultan akan menjilah ludahnya sendiri." Ki Ageng Pamanahan berkata, "Kurang sabar apalagi aku ini. Sudah cukup lama, belum juga diserahkan Mataram kepadaku. Di tengah banyak orang, Sultan menyebut akan menghadiahi Mataram kepadaku, namun sampai sekarang belum juga ku dapat." Ki Jurumertani, hendak bisa ngomong apa-apa lagi. Ia teringat, bahwa semuanya karena ia yang mengatur, karena ia yang menyarankan agar Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi mengaku sebagai pembunuh Arya Penangsang. Soale, kalau dibilang Sutawijaya, maka dipastikan gak akan mendapat hadiah apa-apa, paling juga barang mewah aja, karena Sutawijaya ini sudah dianggap anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Karena Momet, Ki Ageng Pamanahan melangkahkan kaki ke dusun Kembang Lampir. Ia hendak melakukan laku tirakat, memohon keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai persoalan yang menimpanya. Dengan kukuh Ki Ageng Pamanahan, melakukan laku prihatin, dan tidak akan menghentikannya jika keadilan belum didapatkannya. Laku prihatin Ki Ageng Pamanahan ini, menyentak batin Sunan Kalijaga yang amat peka. Seorang wali ini, yang tinggal di Kadilangu, mampu menangkap kekecewaan dan kegeraman hati Ki Ageng Pamanahan. Segera Sunan Kalijaga pergi ke Kembang Lampir, dan terlihat Ki Ageng Pamanahan, sedang tafakur di atas batu besar di pinggir kali kecil itu. Sunan Kalijaga berkata dengan lembut, "Pamanahan." Ki Ageng Pamanahan tersentak, langsung bersujud di hadapan Sunan Kalijaga. Air matanya luruh, di hadapan gurunya yang amat dihormati. "Mengapa engkau berada di Kembang Lampir, meninggalkan saudaramu, Sultan Hadiwijaya?" "Apa yang kau cari anakku?" kata Sunan Kalijaga.
Ki Ageng Pemanahan berkata, apakah hamba harus menjelaskan isi hati, sedangkan Paduka Sunan sudah mengetahuinya? Sunan Kalijaga berkata, aku mengetahui maksud dan tujuannya ke Kembang Lampir. Jika itu mau MU, baiklah mari kita pergi ke Pajang. Mari kita bertemu dengan Sultan Hadiwijaya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Tak berapa lama, mereka telah sampai di Pajang. Sultan Hadiwijaya sedang duduk di atas singgasananya, ketika seorang prajurit penjaga menghadap kepadanya, dan melaporkan perihal kedatangan Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pemanahan. Segera, Sultan Hadiwijaya turun dari singgasananya, dan bergegas menyambut kedatangan guru dan saudara angkatnya itu. Setelah dipersilahkan masuk dan duduk di balairung, Sultan Hadiwijaya berkata, Kanjeng Sunan, ada perihal apakah sampai membuat Kanjeng Sunan berkenan hadir di Pajang? Kemudian Sunan Kalijaga pun berkata, anakku Sultan Hadiwijaya, aku perlu menemuimu untuk menyelesaikan persoalan antara engkau dan kakangmu, Ki Ageng Pemanahan. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Baik Ki Ageng Pemanahan maupun Sultan Hadiwijaya, segera paham, apa yang dimaksud oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun berkata, anakku Sultan Hadiwijaya, kamu adalah seorang penguasa agung kerajaan Pajang. Titah dan sabdamu merupakan kepastian hukum di semua wilayah kerajaan Pajang. Selaku Sultan, sudah merupakan hal yang wajib, bersatunya ucapan dan tindakanmu. Mengapa kamu mengkari janjimu, hingga kini tanah Mataram, belum juga diberikan kepada kakangmu, Ki Ageng Pemanahan? Sultan Hadiwijaya berkata, tanah Mataram masih dalam bentuk hutan. Hamba ingin mengganjar buat Kakang Pemanahan tanah yang lebih subur, sehingga menyarankan agar Kakang Pemanahan menerima tanah Jipang yang lebih baik dibandingkan Mataram, namun Kakang Pemanahan menolaknya. Meledak rasanya batin Ki Ageng Pemanahan, sudah jelas Sultan Hadiwijaya mau menghindar. Sunan Kalijaga pun tersenyum, dan ia mengerti duduk persoalannya. Kemudian ia berkata, anakku Sultan, telah bertitah akan mengganjar Ki Ageng Pemanahan dengan tanah Mataram. Jika kamu hendak mengganjar tanah lain, bukankah itu jelas-jelas tidak bersatunya kata dan perbuatan? Jika itu yang anakku lakukan, kamu bisa disebut Sultan pendusta, dan tak pantas engkau lakukan. Anakku. Diar, ucapan itu telah mengena di hati Sultan Hadiwijaya, seperti tamparan telak di siang hari bolong. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kemudian Sunan Kalijaga kembali mengejar dengan pertanyaan, apa yang sesungguhnya membuatmu kesulitan menyerahkan tanah Mataram kepada Ki Ageng Pemanahan? Kemudian Sultan Hadiwijaya berkata, baiklah, Kanjeng Sunan, hamba akan membuka rahasia di dalam hati hamba. Walaupun tentu Kanjeng Sunan sudah mengetahuinya. Kanjeng Sunan, hamba mendengar ramalan Kanjeng Sunan Giri, bahwa di Mataram nanti akan ada raja besar, seperti hamba. Itulah sebabnya hamba tidak menyerahkan tanah Mataram kepada Kakang Pemanahan. Hamba tidak ingin ada matahari kembar di tanah Jawa ini. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Sunan Kalijaga tersenyum, tidak tampak sedikit pun terkejut. Jika persoalan itu yang menjadi sebab, mudah saja dicari jalan keluarnya. Kau berikan tanah Mataram kepada Pemanahan, dan Pemanahan harus menyatakan kesetiaannya kepadamu, dan aku saksinya, kata Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kemudian berkata, Ki Ageng Pemanahan, sebagaimana engkau dengar, aku memintamu untuk berjanji setia kepada Sultan Hadiwijaya. Maka dari itu, dengan aku saksikan, segeralah aku berjanji. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Ki Ageng Pemanahan segera bertindak cepat, langsung ia berkata,
Kanjeng Sunan, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat persaksian Kanjeng Sunan, hamba berjanji untuk tetap setia terhadap Sultan Hadiwijaya. Sekalipun tidak akan hamba hianati atau berani melawannya. Jika hamba berniat atau berkeinginan menjadi raja ataupun jika hamba berniat memusuhi, merebut serta menundukkan pajang, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarlah hamba tidak selamat, terkena bencana yang sangat besar. Kanjeng Sunan Kalijaga terlihat puas dengan janji Ki Ageng Pemanahan, sedangkan Sultan Hadiwijaya masih terdiam dan menatap tajam kepada Ki Ageng Pemanahan. Kemudian, Ki Ageng Pemanahan melanjutkan janjinya. Janji setia ini hanya mengikat antara hamba dan Sultan Hadiwijaya, bukan pada anak keturunan hamba, karena hamba tidak mengetahui dan tidak berani mendahului rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terjadi di kemudian hari. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, Kanjeng Sunan Kalijaga kemudian berkata, "Sebagaimana telah engkau dengar janji kakangmu, dan aku yang menyaksikannya, apakah belum cukup bagimu? Anakku." Sultan Hadiwijaya menganggukkan kepala, dan dengan berseri-seri, ia berkata, "Kanjeng Sunan, hamba terima janji setia Kakang Pemanahan, dan dengan disaksikan oleh Kanjeng Sunan, ku berikan tanah Mataram kepadamu. Pesanku, jadikanlah tanah Mataram menjadi wilayah yang tentram, makmur, damai dan aman bagi seluruh penghuninya." "Baiklah, Dinda Sultan Hadiwijaya, akan aku jalankan semua titahmu," kata Ki Ageng Pemanahan, dan keduanya pun berangkulan. Kemudian, Kanjeng Sunan Kalijaga pun berkata, "Jika tidak ada persoalan lagi, aku mohon pamit kembali ke Kadilangu." Demikian pula Ki Ageng Pemanahan, mohon pamit, untuk bersiap-siap pindah ke Mataram, membuka lahan baru. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.